Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my channel Yunuro Project. Pada kesempatan video kali ini, gue akan ngebahas salah satu skutik dari pabrikan yang berlogo sayap mengepak. Skutik ini bergenre klasik, tapi buat teman-teman yang gak suka kalau gue ngebahas motor yang ada di luar Indonesia, silahkan skip aja. Karena motor ini bukan di Indonesia teman-teman, tapi ini motor baru yang bernama Honda Tapas 2024. Skutik tersebut dirilis oleh Wuyang Honda teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang belum tahu nih, Wuyang Honda itu adalah APM dari pabrikan Honda yang ada di Cina. Kalau di Indonesia kan namanya Astra Honda Motor. Nah kalau di sana Wuyang Honda teman-teman. Pertanyaannya, apakah Honda Tapas ini akan masuk Indonesia atau tidak? Nanti akan gue jawab di akhir video teman-teman. Jadi buat kalian yang mau tahu informasi spek mesinnya, fiturnya seperti apa, terus desainnya seperti apa, tonton terus videonya sampai habis. Tapi sebelum gue lanjut, teman-teman jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini dulu, supaya gue makin semangat bikin konten seputar roda 2 dan aparelnya. Soal desain, motor Matic ini punya tampang retro yang sepintas mirip seperti skutik Eropa atau seperti Vespa lah ya teman-teman. Tapi muka atau tampang dari Honda Tapas terbarunya ini terlihat lebih unik dan lebih berbeda nih guys. Pabrikan membekalinya dengan single headlamp Pro G yang terpusat di bagian tengah dan diapit oleh sepasang DRL LED yang berbentuk bulat. Sementara untuk bagian lampu sennya itu menyatu dengan headlamp di sisi kiri dan kanannya. Selain itu, Honda Tapas terbarunya ini memiliki stripping garis ganda di kedua sisinya nih teman-teman. Jadi terkesan kayak sederhana gitu ya, tapi tambahan corak tersebut membuat motornya terlihat lebih sporty. Tampangnya yang retro tidak membuat fitur Honda Tapas ini ketinggalan loh teman-teman. Fiturnya tuh malah wah mantep banget. Kenapa gua bilang mantep banget? Nah itu nanti akan terjawab pada saat kita ngebahas spek mesinnya. Jadi sekarang kita ngebahas fiturnya aja dulu. Untuk fiturnya dari Honda Tapas terbarunya ini, dia memiliki rak teman-teman. Jadi di bagian bawah stangnya, di bagian tebeng depan ya, itu ada rak teman-teman. Sama di bagian belakang, di bagian buritan. Jadi itu bisa buat bawa-bawa barang lain. Lah, emang nggak ada bagasinya ini Matic? Bagasinya ada juga teman-teman. Jadi maksud gue lebih banyak barang yang bisa dibawa kalau kita naik motor ini. Bagasinya aja cukup luas. Soalnya helm aja itu bisa dimasukin ke dalam bagasinya teman-teman. Helm open face ya, bukan helm full face. Ditambah lagi, motor ini memiliki fitur USB charger. Jadi buat kalian yang lagi urgent gitu ya, membutuhkan handphone atau lagi dipakai buat map, tapi HP-nya lowbat, bisa sambil dicas di motor ini. Nah, kerennya lagi di bagian sistem keamanan atau penguncian ya teman-teman, ini sudah canggih banget karena skutik mungil ini sudah memakai smart keyless teman-teman. Jadi bakalan aman banget kalau diparkir di sembarangan tempat. Tapi jangan parkir di sembarangan tempat juga ya, ntar malah bikin orang susah. Hehehe. Di awal tadi gue menginformasikan untuk lampu DRL-nya kan sudah LED ya teman-teman, tapi itu kurang lengkap karena untuk bagian lampu sen, lampu utama, dan stop lamp itu sudah LED juga. Jadi semua sistem pencahayaannya sudah LED. Selanjutnya untuk bagian jok, supaya terkesan lebih retro klasik, si Honda Tapas terbaru ini pakai jok dengan model roti sobek teman-teman. Jadi lebih kelihatan klasik ya. Nah untuk knalpotnya juga lucu nih bentuknya, mungil gitu teman-teman. Tapi sayangnya di bagian panel instrumennya teman-teman, Honda Tapas ini masih menggunakan analog, belum digital berarti ya. Bahkan tampilan petunjuk kecepatan, indikator lampu sennya itu kelihatan jadul banget teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman fitur dari Honda Tapas 2024-nya. Sekarang kita beralih ke spesifikasi mesin. Kenapa gue bilang tadi, wah mantep banget si fiturnya, canggih banget gitu ya. Padahal kalau kita berkaca ke motor-motor yang ada di Indonesia itu biasa aja. Nah, tapi untuk spek mesinnya biasanya ya di Indonesia yang motor-motor kecil itu
tidak secanggih ini fiturnya teman-teman, banyak sekali fitur yang dipangkas. Karena untuk mesinnya di sini pakai mesin 102 cc teman-teman. Jadi terkenalnya tuh Honda Tapas tuh 100 cc. Cuman kalau kubikasi lebih detailnya itu 102 cc. Bersilinder tunggal dengan pendingin udara. Power maksimum yang bisa dihasilkan oleh Honda Tapasnya ini sebesar 7,1 dk dan torsinya di angka 7,4 Nm. Sementara untuk kecepatan maksimum atau top speednya ya cuman 80 km per jam teman-teman. Dengan spek mesin yang di bawah Honda Beat yang ada di Indonesia, konsumsi BBM Honda Tapas ini bisa dibilang tidak irit tapi nggak boros juga teman-teman. Karena untuk bahan bakarnya pemakaiannya ya itu sampai 43,4 km per liter dengan kapasitas tangki bensin mencapai 5,5 liter. Nah kalau untuk harganya nih di Cina sana ya teman-teman, Honda Tapas ini dibanderol kalau dikonversikan ke rupiah itu 17,8 jutaan dengan 3 pilihan warna. Ada biru putih, terus yang kedua ada putih coklat, dan yang terakhir ketiga ada putih merah. Oh iya, ada yang ketinggalan ya teman-teman. Jadi di bagian sistem pengereman, di bagian depan menggunakan rem cakram dan di bagian belakang menggunakan rem tromol ya teman-teman. Terus untuk suspensinya, di bagian suspensi depan menggunakan suspensi teleskopik, sementara untuk suspensi belakang menggunakan suspensi tunggal. So, menurut kalian bagaimana dengan Honda Tapas 2024-nya? Silahkan berikan opini dan tanggapannya di kolom komentar ya. Kalau kesimpulannya nih teman-teman, untuk Honda Tapas ini canggih banget fiturnya. Karena di kelas motor 100 cc nggak ada yang punya fitur sebanyak ini. Apalagi udah keyless loh teman-teman. Tapi sayangnya motor ini di Cina ya. Apakah akan masuk ke Indonesia? Jawabannya tidak teman-teman. Karena Honda Cina itu punya apa ya, kayak sahamnya lebih besar juga di sana teman-teman kalau nggak salah ya. Gue agak lupa soalnya. Jadi mereka tuh produksi sendiri motornya di Cina, nggak diekspor kemana-mana. Oke, gue rasa itu aja dulu informasi yang bisa gue sampaikan. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk nonton video gue. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di like dan share. Terus kalau teman-teman punya masukan atau saran buat konten atau buat channel ini, bisa bantu di komen aja. Dan yang terakhir, jangan lupa di subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi terupdate kalau gue ada upload video terbaru. Atau teman-teman bisa juga follow Instagramnya di @yunoroproject. Karena sebelum gue upload ke YouTube pasti akan gue informasikan atau gue posting dulu di Instagramnya. So, di Instagramnya nanti bakalan lebih up to date. Oke, gue rasa itu aja dulu. Sampai berjumpa di video seputar roda 2 dan apparel riding berikutnya. Thank you semuanya.